Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Irna Hidayah dari kelas TBIC NIM 240107110159. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Minhajul Arifin pada karya Imam Ghazali pada bab Muqaddimah sampai bab 9. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab Muqaddimah. Muqaddimatul mu'allifun, pengantar risalah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal arifina bizikrihi wa antaqa alsinatahum bisyukrihi wa ammara jawarihahum bihikmatihi wa hum fi riyadil insi yarta'una wa ala awkaril mahabbata ya'wuna zakarahum fadakaruhu wa ahabbahum fahibbuhu wa radiya anhum faradu an ra'su malihim liftikaru wa nidamun amrihim litiraru allamahum dawa ad-dunubi wa arrafahum tibbil qulubi fahum masabihu anwari hujjati wa mafatihu khazaini hikmati imamuhum mul qamarut tali'u wa qaiduhumun nurus sati'u Sayyidul Mawali wal Arabi Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib As-samaratu zakiyatu min syajaratil mubarakah Allatis nuhat tauhidu wa far'uhat taqwa. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzina wara qulubal arifina bizikrihi, yang menerangi hati kaum arif billahi dengan zikir. Wan toko al-sinatum bisyukrihi, menjadikan lisan mereka melantunkan syukur. Wa ammara jawarihum bihikmatihi, dan menggerakkan anggota tubuh mereka untuk hikmat kepadanya. Fahum fi riyadil insi yarta'una wala aukaril mahabbatu ya'wun, mereka berayun bebas di taman kedekatan dan berteduh di aurat cintanya. Zakarahum fadzakaruhu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, lalu mereka pun mengingatnya. Wa habbahum fahibbuhu, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Wa radiya anhum faradu an, Allah rela kepada mereka dan mereka pun rela kepadanya. Ra'su malihim liftikaru wa nidamu amrihim litiraru, bekal mereka adalah bergantung kepadanya, keteraturan urusan mereka adalah kepastian keyakinan. Allahum dawa ad-dunubi, ilmu mereka adalah obat dosa. Wa arrafahum tibbil qulubi, ma'rifah mereka adalah penyembuh hati. Fahum masabihu anwari hujjati, maka merekalah pelita hujjahnya. Wa mafatihu khazaini hikmati, dan kunci hazanah hikmahnya. Imamuhumul qamarut tali'u wa qaiduhumun nurus sati'u, imam mereka adalah bulan purnama dan panglimanya adalah kecermelangan matahari. Sayyidul Mawali wal Arabi Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib, Tuhan dari seluruh manusia, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. As-samaratu zakiyatu minasyajaratil mubarakah, dialah buah suci dari pohon yang diberkahi. Allatis tuhat tauhidu, berakar tauhid. Wa far'uhat taqwa, dan bercabang takwa. La syarqiyata wala ghurbiyata, yakadu zaituha yudi walau lam tamassusuhu naru nurin ala nurin yahdallahi linurihi man yasha'u wa yadribullahal amsala linnasi
wallahu bikulli syai'in alim. Wa man lam yaj'al lahu nuran fama lahu min nur. Sallallahu alaihi wasallam salatan talqu fis samawati asaruha wa ta'lu fi jinanil khuludun wa raha wa tutayyabu fi masyahidil amya ikhbaruha wa ala alihi tahirina wa ashabihil mutahharina la syarqiyata wa la gharbiyata, tidak di timur dan tidak di barat. Yakadu saituha yudhi, hampir saja minyaknya menyala. Walau lam tamassusuhu narun nurin ala nurin, sekalipun tidak disentuh. Walau lam tamassusuhu narun, sekalipun tidak disentuh api. Nurin ala nurin, cahaya di atas cahaya. Yahdallahu linurihi man yasha'u wa yadribullahal amsala linnasi. Allah menunjukkan cahayanya terhadap orang yang Dia kehendaki. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah memberikan perumpamaan kepada manusia, wa man lam yaj'allahu lahu nuran fama lahu min nur. Dan sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Wa man lam yaj'allahu nuran fama lahu min nurin. Barang siapa tidak diberi cahaya oleh Allah, maka tidak ada baginya cahaya. Sallallahu alaihi wasallam salatan, semoga Allah memberikan kepadanya sholawat. Talwahu fis samawati, dan kesejahteraan yang jejaknya tampak di langit. Asaruha wa ta'lu fi jinanil khuludu, cahayanya membumbung tinggi di surga abadi. Anwaraha wa tutayyabu fi masyahidil anbiya'i akbaruha, serta kabar beritanya tentang kehidupan para nabi menggembirakan pengikutnya. Wa ala alihi tahirina, semoga pula kesejahteraan dicurahkan kepada sanak keluarganya. Wa ashabihil mutahharina, dan seluruh sahabatnya. Nah, pada bab mukadimah ini Imam Ghazali membuka kitab ini dengan mengingatkan bahwa tujuan utama kehidupan seorang mukmin yaitu mengenal dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau disebut ma'rifatullah. Nah, dalam mukadimahnya beliau menjelaskan bahwa perjalanan menuju Allah tidak cukup hanya dengan ilmu lahiriah atau teori agama saja, tetapi harus juga dibarengi dengan perjalanan hati yang penuh kesungguhan dan keikhlasan. Nah, hati seorang murid harus dibersihkan dari penyakit seperti riya, ujub, hasad, cinta dunia, dan sebagainya. Beliau juga menekankan bahwa ilmu yang sejati adalah ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah, bukan sekedar wawasan atau kemampuan debat. Nah, kitab ini disusun sebagai pedoman singkat namun dalam untuk membantu para pencari jalan kebenaran agar bisa menempuh suluk dengan tertib, adab, dan pengalaman yang benar sesuai tuntunan para salaf. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab yang pertama. Babul Ula, bab yang pertama. Al-Bayanu Nahwal Muridin, petua untuk al-muridin, para pencari Allah. Yaduru ala salasati sulin, al-khawfi war-rajai wal-khawfi fal-khawf.
far'ul ilmi warroja'u far'ul yaqini wal hubbu far'ul ma'firah. Fadalilul khawf al-harabu wadalilur roja'i at-talabu wadalilul hubbi isarul mahbubi wa misalu dzalika al-haramu wal masjidu wal ka'batu faman dakhala harramal aradati amina minal khalqi wa man dakhala al masjida aminat jawarihuhu ayyasta'milaha fi ma'siyatillahi ta'ala wa man dakhala al ka'bata amina qalbuhu ayyashtagila bi ghairi dzikrillahi azza wa jalla fadha asbahal abda lazimahu ayandur fi zulmatil laili wa nurin nahari wa ya'lama an ahadahuma idza dhahara azala sahibuhu anil wilayati fakadzalika naurul ma'rifati idza dhahara asbudul matil ma'asi anil jawari. Pak. Yaduru ala salasati sulin. Penjelasan ini berkisar pada 3 dasar. Al-khawf, takut, warroja, harapan, wal hubbi, cinta. Fal khawfu far'ul ilmi. Al-khawf adalah cabang ilmu. Warroja'u far'ul yaqini. Ar-roja adalah cabang keyakinan. Wal hubbu far'ul ma'rifah. Dan al-hub adalah cabang ma'rifah. Fadalilul khawf al-harbu. Bukti dari al-khawf adalah jari. Wadalilur roja'i at-tolabu. Bukti dari harapan adalah permohonan. Wadalilul hubbi isarul mahbubi. Dan bukti dari cinta adalah lebih mengutamakan sang kekasih. Wa misalu dzalika, perumpamaan untuk ketiga-tiganya adalah al-haramu, haram, wal masjidu, masjid, wal ka'batu, dan Ka'bah. Faman dakhala haramal, barang siapa masuki haram al-iradah, aminna minal khalqi, maka dia aman dari makhluk. Wa man dakhalal masjidah, barang siapa memasuki masjid, aminat jawarihuhu ayyasta'milaha fi ma'diyatillahi ta'ala, berarti anggota tubuhnya aman dari perbuatan maksiat kepada Allah. Wa man dakhalal ka'bata, dan barang siapa memasuki Ka'bah, amina qalbuhu ayyashtagila bi ghairi dzikrillahi azza wa jalla, maka hatinya akan aman dari kesibukan selain berzikir kepadanya. Pada asbahal abda lazimahu, jika seseorang melihat pagi hari, ayam duru fi dzulmatil laili wa nurin nahari, pasti akan didahului kegelapan malam dan berlanjut terangnya siang hari. Wa ya'lama an ahadahuma idza dhahara azala sahibuhu, jika siang hari datang, anil wilayati fakadzalika, dia akan menyaksikan hilangnya malam. Begitu juga jika malam hari tiba, hilanglah siang. Nurul ma'rifati, cahaya ma'rifah, idza dhahara azlu dulmatil ma'asi anil jawarih, yang jika cahayanya muncul, sirnalah kegelapan maksiat dari seluruh anggota tubuh.
فإن كانت حالته حالة يرضاها لحلول الموت شكر الله تعالى على توفيقه وعصمته وإن كانت حالته حالة يكره معها الموت انتقل عنها بصحة العزيمة وكمال الجهد وعلما لا ملجأ من الله إلا إليه كما أنه لا وصول إليه إلا به فندم على ما أفسد من عمره بسوء اختياره واستعان بالله على تطهير ظاهره من الذنوب وتصفية باطنه من العيوب وقطع زنار الغفلة عن قلبه وطفأ نار الشهوة عن نفسه واستقام على طريق الحق وركب مطية الصدق فإن النهار دليل الآخرة والليل دليل الدنيا والنوم شاهد الموت والعبد قادم على ما اسلف ونديم على ما خلف يقول الله عز وجل ينبى الإنسان يومئذ بما قدم وأخر فإن كانت حالته حالة yardoha liqululil mauti jika seorang murid merasa rela terhadap kematian syakarallaha ta'ala ala taufiqihi wa ismatihim maka dia harus bersyukur kepada Allah karena memperoleh taufik dan ismahnya wa in kanat halatuhu halatai yakrahu ma'ahal mauti jika dia membenci kematian intakola anha bisihhatil azimati wa kamalil judi maka dia harus pindah kepada azimah yang benar dan harus benar-benar berupaya tidak membenci kematian. Wa ilma lana malja'a minallahi illa ilaihi sebab tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah kama annahu la wusula ilaihi illa bi begitu juga murid tidak akan sampai kepadanya kecuali dengannya fanadima ala ma afsada min umri bisu ikhtiyarihi dia harus menyesali kesalahannya akibat keliru dalam memilih jalan fasta'ana billahi ala tathhiri dhahiri minad dunubi dia harus memohon bantuannya Allah dalam upaya membersihkan lahiriah dari dosa dan dalam upaya menyucikan kecacatan. Watasfiyati batinihi minal uyubi. Dia harus memotong tali kelalaian dari hatinya. Wa qat'i zinaril ghaflati an qalbihi dan memadamkan api syahwat dari jiwanya. Wa qat'i zinaril ghaflati an qalbihi dia harus memotong tali kelalaian dari hatinya wa tu'fa'ana rasyawati an nafsihi dan memadamkan api syahwat dari jiwanya wastaqoma ala tariqil haqqi dia harus istiqomah di atas jalan kebenaran wa raqiba matiyatis sidqi dan berpegang pada kejujuran fa innan nahara dalilul akhirah siang adalah isyarat akan akhirat walaila dalilud dunya dan malam sebagai lambang dunianya wanaumu syahidun al-mauti sementara tidur sebagai saksi kematiannya wal abadu qadimun ala ma salafa wa nadimun ala ma khalafa yaqulullahu azza wa jalla seseorang akan membawa amalnya dan menyesali yang ditinggalkannya. Yambal insanu yaumaidin bima qaddama wa akhara. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikan. Nah, pada bab yang kedua ini pada bab yang pertama ini Imam Ghazali berbicara langsung kepada para murid atau penempuh jalan menuju Allah. Nah,
Beliau menyampaikan beberapa nasihat penting. Yang pertama yaitu niat harus lurus. Nah, tujuan menuntut ilmu harus semata-mata mencari keridhaan Allah, bukan untuk dunia, pujian, atau kedudukan. Kedua, patuh kepada guru. Seseorang murid harus memiliki adab dalam menuntut ilmu. Tidak cukup hanya pintar berdiskusi, tetapi harus rendah hati dalam menerima bimbingan. Yang ketiga, membersihkan hati. Hati adalah tempat Allah memandang. Maka, seorang murid harus menjaga hati dari kesombongan, dengki, dan niat buruk. Yang keempat, mengamalkan ilmu. Ilmu tanpa amal adalah beban. Ilmu harus membawa kepada perubahan diri dan peningkatan amal soleh. Baik, sekarang saya akan menjelaskan pada bab yang kedua. Babustani, bab yang kedua. Babul ihkami, bab yang menerangkan tentang hukum. A'rabul qulubi ala arba'atin anwa'in. Raf'in wa fathin wa khafdin wa waqfin. Faraful qalbi fi zikrillahi ta'ala. Wa fathul qalbi fir ridai anillahi ta'ala. Wa khafdul qalbi fil ishtighali bi ghairillahi ta'ala. Wa waqful qalbi fil ghaflati anillahi ta'ala. Fa alamatur raf'i salasatu asya'a. Wujudul muwafaqati wa faqdul mukhalafati wa dawadmus syauqi. Wa alamatul fathi salasatu asya'a. At-tawakkalu wa sidqu wal yaqinu. Wa alamatul khafdi salasatu asya'a. Al-ujbu wal riya'u wal hirsu wa huwa mura'atud dunya. Wa alamatul waqfi salasatu asya'a. Zawalu halawatit ta'atu wa adamu mararatil maksiyati wal tibasul halali. A'rabul qulubi alal arba'ati. Perubahan hati melewati empat hal anwa'i, yaitu raf'in meningkat, wa fathin terbuka, wa khafdin turun, wa waqfin dan berhenti. Faraful qalbi fi zikrillahi ta'ala, rafa'nya hati dicapai dengan zikir kepada Allah. Wa fathul qalbi fir ridai anillahi ta'ala, dan fatnya hati dicapai dengan rela akan segala pemberiannya. Wa khafdul qalbi fil ishtighali bi ghairillahi ta'ala, dan kafnya hati adalah apabila hati sibuk dengan selain Allah. Wa waqful qalbi fil ghaflati anillahi ta'ala, dan wakafnya hati jika hati mengingatnya. Fa'alamatur raf'i salasatu asya'an, tanpa rafa'nya hati ada tiga. Wujudul muwafaqati, terciptanya keserasian. Wa faqdul mukhalafati, hilangnya perbedaan. Wadawamus syauqi, dan munculnya rasa rindu yang berkesinambungan. Fa'alamatul fathi salah satu asya'an, tanpa fatnya juga ada tiga, yaitu at-tawakalu, tawakal, wasidaqu, jujur, wal yakinu, dan yakin. Wa alamatul khafdi salah satu asya'an, begitu juga dengan khafat, ada tiga. Al-ujbu, ujub, wariya'u, riya, wal hirsu, dan kikir. Wawa mura'atud dunya, yang semuanya itu disebabkan sikap terlalu mementingkan keduniaan. Wa alamatul waqfi salah satu asya'an, sementara tanda-tanda wakaf juga ada tiga, yaitu zawalu halawati ta'ati, hilangnya kenikmatan ta'at, wa adamu mararatil maksiyati, tidak adanya kepahitan maksiat, wal tibasul halali, dan campurnya yang halal dan haram. Pada bab yang kedua ini
Imam Ghazali menekankan pentingnya syariat sebagai landasan utama dalam menapaki jalan ruhani. Tidak ada jalan pintas menuju Allah tanpa ketaatan kepada perintahnya. Imam Al-Ghazali mengingatkan yang pertama, syariat adalah pagar dasar. Tanpa menjalankan sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya, seseorang tidak akan sampai kepada Allah. Yang kedua, banyak orang yang terjebak dengan ritual zikir atau amalan rohani tertentu, tapi melalaikan syariat. Itu adalah sebuah kesesatan. Dan yang ketiga yaitu syariat menjaga seseorang dari hawa nafsu dan menjadi jalan aman menuju hakikat dan ma'rifat. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan pada bab yang ketiga. Babus salisu, bab yang ketiga. Babur riayati, bab riayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa huwa ilmul infasi fayajibu ayyakuna nafsul muridi syukran au utron. Fa'anqabila fafatala wa irradda fa'adala fata'i'ul harakati bitaufiq was-sukunu bil ismah. Wala yastaqimu dalika lahulla bidawamil iftiqari wal ittirari wa miftahu dalika zikrul mauti li'anna fihi rohatan minnal habsi wa najatan minal aduwi wa qiwamuhu bardul umri la yaumin wahidi wa la yaltaima dalika alla bitafakkur fil awqat wa babul fikril faragu wa sababul faragi zuhdu wa imadu zuhdi taqwa wa sinamu taqwal khawfu wa jimamu khawfil yaqinu wa nidamul yaqinil hulwatu wal ju'u wa tamamu hal jahdu wa sabru wa tariqu humas sidqu wa dalilus sidqil ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Wa huwa ilmul infasi fayajibu. Dalam kaitannya dengan murid, ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu al-anfas. Ayyakuna nafsul muridi syukran au udron. Nafas seorang murid harus menjadi manifestasi syukur atau permohonan ampun. Fangqabila fafatola wa irradda fa'adalallah. Jika amalannya diterima Allah, itu semata-mata karena keutamaannya. Fata'i'ul harakati bitaufiq. Dan jika ditolak, itu karena keadilannya. Wasukunu bil ismati. Fata'i'ul harakati bitaufiq. Fangqabila fafatola wa irradda fa'adalah. Jika amalannya diterima Allah, itu semata-mata karena keutamaannya, dan jika ditolak, itu karena keadilannya. Fangqabila fafatdola. Jika amalnya diterima Allah, itu semata-mata karena keutamaannya. Wa irradda fa'adala. Dan jika ditolak, itu karena keadilannya. Fata'i'ul harakati bitaufiq. Aktivitas taat pada dasarnya taufik Allah. Wasukunu bil ismati. Sedangkan diamnya adalah karena ismahnya. Wala yastaqimu dzalika lahul la bidawamil iftiqari wal ittirari. Keduanya tidak akan terjadi secara istiqomah kecuali adanya sikap ketergantungan dan kepasrahan diri kepadanya. Wa miftahu dzalika dzikrul mauti. Adapun kuncinya adalah dengan mengingat mati.
li'anna fi rohatan minal habsi wa najatan minal aduwi wa qiwamuhu bardul umri ila yaum, karena mengingatnya dapat menimbulkan rasa merdeka dari rasa terbelenggu dan intimidasi musuh. Untuk itu harus dimunculkan anggapan bahwa usia yang kita miliki ini hanya satu hari wahidin ila yaumin wahidin, hanya satu hari. Wala yaltaima dzalika alla bitafakkur, dan itu harus dimunculkan setiap waktu. Wala yaltaima dzalika alla bitafakkuril fil awqat, dan itu harus dimunculkan setiap waktu. Babul fikril farogu, pemikiran seperti itu bisa dikonsentrasikan melalui pengosongan. Wasababul farogu zuhdu, yang berpangkal pada zuhud. Wa imadul zuhdi taqwa, zuhud sendiri adalah takwa yang pokok. Wasinamu taqwal khawfi, dasarnya adalah takut kepada Allah. Wazimamul khawfil yakinu, dan bersumber dari keyakinan. Wan nidamul yakinil khulwatu wal ju'u, keyakinan sendiri bisa didapat melalui al-khalwat dan lapar. Watama muhal jahdu wasabaru watoriku humasidaku. Adapun untuk kesempurnaan al-khalwat dan lapar adalah dengan kesungguhan dan jujur. Wadalilu sidqi ilmu, dan bukti kejujuran seorang murid adalah ilmunya. Nah, pada bab yang ketiga ini, menurut Al-Ghazali, pada bab ini Al-Ghazali mengajarkan Ar-ri'ayah adalah merupakan penjagaan yang menyeluruh baik lahir maupun batin. Dalam bab ini Imam Ghazali mengajarkan bahwa seorang murid harus yang pertama menjaga hati dari lintasan buruk, prasangka dan niat jahat. Yang kedua, menjaga mata, telinga, lisan, tangan dan kaki dari hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga, menjaga waktu dari perbuatan sia-sia. Yang keempat, menjaga hubungan batin dengan Allah dalam setiap kondisi. Beliau juga menjelaskan bahwa menjaga diri adalah bagian dari muraqabah, yaitu merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Orang yang terus menjaga dirinya akan meraih kedekatan dengannya. Baik, sekarang saya akan menerangkan pada bab yang keempat. Babur bab yang keempat. Babun niyati, bab yang menerangkan tentang niat. La budda lil abdi minan niyati fi kulli harakatin wa sukunin. Fa innamal i'malu bin niyati wa likulli amro ma nawa wa niyatu til mu'minu khairu min amalihi wa niyatu takhlifu ala hasabi ikhtilafi liwiqati wa sahibun niyati nafsuhu minhu fi ta'abin wa nasu minhu fi rahatin wa laysa syai'un alal muridi as'aba min haifin niyati. La budda lil abdi minan niyati, seseorang hamba baik gerak maupun diamnya harus disertai dengan niat. Kulli harakatin wa sukunin. Rasulullah bersabda, fa innamal a'malu binniyati, sesungguhnya dalam seluruh perbuatan harus dengan niat. Walikulli amro ma nawa wa niyatu dil mu'minuna khairu min amalihi, dan bagi tiap-tiap pribadi tergantung kepada manusia niatnya. Wa niyatu, dan niat seseorang yang beriman lebih baik dari amalnya. Wa niyatu takhlifu ala hasabi ikhtilafil wiqati, niat sebagaimana iman bisa berjalan dengan grafik yang berbeda. Sehingga bisa jadi wasahibu niyati nafsuhu minhu fit ta'amin, tergantung kondisinya sehingga bisa jadi orang akan merasa letih dibuatnya.
Wanasu minhu fi rohatin, bagi orang awam yang perbuatannya tidak disertai kewaspadaan terhadap niat. Walaisa syai'un 'alal muridi as'aba min hafdhin niyati, akan terasa santai, tidak ada yang lebih Walaisa syai'un 'alal muridi as'aba min hafdhin niyati, tidak ada yang lebih sulit bagi seorang murid melebihi menjaga niat. Nah, pada bab yang keempat ini, niat merupakan kunci dan ruh dari setiap amal. Imam Ghazali menjelaskan bahwa amal duniawi bisa menjadi ibadah jika diniatkan untuk Allah. Contohnya, makan untuk menjaga kekuatan dalam ibadah. Terus, bekerja dengan niat ibadah kepada Tuhan. Mencari ilmu dengan niat ibadah kepada Tuhan. Sebaliknya, amal yang tampaknya akhirat bisa jadi duniawi bila disertai riya atau ingin dipuji. Nah, niat itu sangat halus dan butuh muhasabah atau introspeksi diri terus-menerus. Lalu beliau juga menasihati para murid agar tidak bosan memperbaiki niat setiap hari, bahkan setiap saat. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pada bab yang kelima. Babul Khamis, bab yang kelima. Babul Zikri, bab menerangkan tentang zikir. Aja'al qalbaka qiblata lisanika wash'ur 'inda zikri haya'in nil ubudiyatu wa haibatur rububiyyati wa'lam bi anna Allah ta'ala ya'lamu satra qalbik wa yara dhahira fi'lika wa yasma'u najwa qawlik fagsil qalbaka bil husni wa qid fihi narul khawf fazazala hijabul ghaflati an qalbik kana dzikruk bihi ma'a zikrihi laka. Qala Allah ta'ala wali zikrillahi akbaru li'annahu zikruka ma'al gina angki wa anta dzakartahu ma'al faqri ilaihi. Faqala ala bi zikrillahi tatma'innul qulubu fayakunu tu'minanul qalbi fi zikrillahi lahu wa wajaluhu fi zikrillah. Qala Allah ta'ala innamal mu'minuna allazina idza zikrullahi wajallat qalbihim wa dzakru zikrani zikrun khalisun bimuwa faqatil qalbi fi sukutin nadari ila ghairillahi wa dzikrun safin miwina ilhimmati an dzikri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la uksi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Al-ubud aja'al qalbaka qiblata lisanika. Jadikanlah hati Anda sebagai kiblat lisan. Wa syu'ur inda zikri haya'an al-ubudiyatu wa haibatur rububiyah. Dan rasakan saat zikir Anda perasaan malu menjadi hamba yang memandang kehebatan ketuhanan. Wa'lamu bi anna Allah ta'ala ya'lamu satra qalbik. Allah mengetahui rasa hati, wa yara dhahira fi'lika wa yasma'u najwa qaulik. Dan gerak lahir jasad serta mendengar bisikan kata Anda. Wasil qalbaka bil husni waqid fihi narul khauf. Cucilah hati Anda dengan rasa sedih. Wasil qalbaka bil husni, cucilah hati Anda dengan rasa sedih. Waqid
fihi narul khauf, dan nyalakan dengan api ketakutan. Pada zala hijabul ghaflati an qalbik, jika hijab kelalaian telah tersingkir dari hati Anda, karena zikruka bihi ma'a zikrihi lak, maka zikir kepada Allah akan muncul bersamaan dengan zikirnya. Zikirnya kepada Anda. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walizikrillahi akbaru, dan sesungguhnya mengingat Allah itu lebih besar, li'annahu zikruka ma'al gina angka, zikirnya Allah kepada Anda bukan berarti dia butuh Anda. Wa anta dakartuhu ma'al fakri ilaihi, justru zikir Anda kepadanya karena butuh. Faqala, Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Fayakunu tmi'nanul qalbi fi zikrillahi lahu wa wajaluhu fi zikrillahi. Seseorang hamba akan tenang hatinya jika di saat mengingat Allah disertai ketegaran. Qala Allah Ta'ala, seperti firman-Nya, innamal mu'minuna alladzina idza dzikrullahi wajallat qulubihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang jika disebutkan nama Allah bergetarlah hati mereka. Wa zikru zikroni, zikir sendiri ada dua. Zikrun khalisun, zikir al-khalis adalah bimuwafaqatil qalbi fi sukutin nadari ila ghairillahi, zikir yang dilakukan seseorang hamba atas dasar kesesuaian hati atau melenyapkan selainnya. Wa zikrun sofin, dan zikir sofi adalah bigina ilhimmati anizikri, adalah zikir yang dilakukan dengan leburnya himmah dalam zikirnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la uksi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Aku tidak dapat menghitung pujianku atasmu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Nah, pada bab yang kelima ini menjelaskan tentang zikir. Zikir adalah sarana menyambung hati kepada Allah. Dalam pandangan Imam Ghazali, zikir adalah makanan dan cahaya bagi ruh. Nah, dalam bab ini dijelaskan bahwa yang pertama adalah zikir yang baik merupakan sekedar gerakan lisan, tapi melibatkan hati dan kesadaran penuh. Yang kedua, zikir harus menjadi kebiasaan harian, bukan hanya saat senggang atau saat ada masalah. Yang ketiga, dengan zikir yang istiqomah, hati menjadi tenang, lalu dosa pun terhapus dan keimanan bertambah. Dan yang keempat, zikir juga menjadi tameng dari godaan syaitan dan penguat dalam melawan hawa nafsu. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab yang keenam. Babus sadisu, bab yang keenam. Babus syukri, bab menjelaskan tentang syukur. Wa fi kulli nafsin min anfasil abdi nikmatullah tatajaddadu alaihi yalzamuhul qiyamu bisyukriha wa adana syukri ayyaron ni'mata minallahi ta'ala wa yarda bima atahu wa la yukhalifahu bi syai'in min ni'amihi wa tamamu syukri fil i'tirafi bil sani sirri annil khalqa kullahum ya'jizuna andai syukrihi ala asqari juz'im min ni'amihi wa in balaghu ghayatal majhud la anna taufiqa lisyukri ni'matun hadisatun yajibu syukru alaiha fayalzamuka ala kulli syukrin syukran ala ma la nihayata lahu fadza tawallallahu al-'abdu hamala anhu syukrahu faradu anhu biyasirin wa hatta anhu ma ya'lamunhu la yablughuhu wa yut'ifuhu wa ma kana ata'u ribbika mahduran.
wa fi kulli nafsin anfasil abdi nikmat Allah. Setiap hembusan nafas seseorang hamba adalah nikmat Allah juga. Tatajaddadu alaihi yalzamuhul qiyamu bisyukriha, dan nikmat itu selalu mengiringi desahnya. Wa adana syukri ayyaran ni'mata minallahi ta'ala. Untuk itu seseorang hamba wajib mensyukurinya. Wa yarda bima atau wala yukhalifahu bi syai'in min ni'ami wa tamamu syukri bil itirafi bil lisani sirri. Syukur yang paling rendah tingkatannya adalah menyadari bahwa nikmat itu berasal dari Allah. Anil khalqa kullahum ya'jizuna anda syukrihi ala aswari juz'in anfu. Syukur yang paling rendah tingkatannya adalah menyadari bahwa nikmat itu berasal dari Allah. Wa in balahu goyatal majahudin, menerima serta tidak mengingkarinya. Anil khalqa kullahum ya'jizuna andai syukrihi ala aswari juz'in min ni'ami. Adapun bentuk sempurna syukur adalah pengakuan dengan bahasa rahasia bahwa seluruh makhluknya tidak akan mampu mengucapkan rasa syukur atas nikmatnya. Fa'in balagu qoyatal majhudin, meski yang terkecil yang diberikan kepadanya. Lianna taufiku kepadanya meski melalui upaya yang relatif besar. Lianna taufiqa li syukri ni'matun hadisatun yajibu syukur. Mengingat tumbuhnya taufik untuk mensyukuri nikmat itu sendiri merupakan nikmat yang wajib disyukuri. Alaiha fayalzamuka ala kulli syukrin syukran ila mala nihayatalah. Maka setiap syukur wajib disyukuri, begitupun seterusnya hingga tidak ada batas akhirnya. Faidah tawallallahu, apabila Allah mengasihi seseorang, al-abdu faidah tawallallahu al-abdu hamala anhu syukrahu, apabila Allah mengasihi seseorang, faradu anhu bihi yasirin wa hatta anhu. Faidah tawallallahu al-abdu hamala anhu syukruhu, apabila Allah mengasihi seorang, Dia akan memberikan kepadanya kemampuan mensyukuri nikmatnya. Faradu anhu biyasirin fakhattu anhu, merasa rela berapapun kecilnya. Ma ya'lamu anhu la yablughu wa sebab dia yakin bahwa sekecil apapun nikmat pemberiannya, pada hakikatnya tidak dapat diimbangi rasa syukur hamba. Makana atau ribbika mahduran, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Selanjutnya saya akan menerangkan pada bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh. Babul libasu. Bab menerangkan tentang pakaian. Nikmatu minallahi ala abdi yastaruhu bil basyarati. Walibasut taqwa dalika khairun wa khairu libasik ma la yashghalu sirraka anillahi ta'ala fa idza labista saubaka fadkur mahabbatallahi satru ala ibadihi fala tafdah ahadan man khalqahu bi'aibin ta'allamu minhu washtawil bi'aibi nafsika fastarhu bidawamil ittirari ilallahi ta'ala fi tathhirihi fa innal abda idza nasa dambahu kana dzalika uqubatan lahu fasdada bihi juz'atan 'alal ma'asi walau antabaha min raqdatil ghaflati lanasaba dunubahu baina aini qalbi nusban wa
wali bakiya alaihi yajafunu sirruhu wastaula alaihi alwajalu fadaba haya'an min rabbihi wa ma damal abdu yarji'u ila hauli nafsi wa quwwatiha in qati'an haulillahi wa quwwatihi fatrahim mataka baina yadayil khawfi war raja'i wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Ni'matu minallahi ala abdihi yasturu bil basyarati. Pakaian adalah nikmat Allah bagi setiap hambanya sebagai pelindung dari segala gangguan. Walibasu taqwa dzalikan khair, dan sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian takwa. Wa khairu libasika ma la yashwalu sirraka anillahi ta'ala. Pakaian yang tidak membuat seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Faida labista saubaka fatkur mahabbatallahi satro ala ibadihi. Jika ia memakai baju, maka hendaknya ingat bahwa Allah mencintai orang-orang yang menutup auratnya. Fala tafdah ahadan, sehingga tidak seorang pun man khalaqahu bi aibin ta'allamu mintu man khalaqahu bi aibin, sehingga tidak ada seorang pun mengetahui cacat yang menghinakannya. Ta'allamahu minhu washtagil bi abid nafsika. Oleh sebab itu seseorang hendaknya sibuk dengan cacatnya sendiri. Fastarhu bidawamil itiraril ilallahi ta'ala, menutupi sambil menyucinya dengan penuh kepasrahan kepadanya. Fa innal abda idza nasa dambahu kana zalika uqubatan lahu. Seseorang yang lupa dosanya tidak lain adalah hukuman. Wazda bihi jur'atan alal ma'asi, sebab dengan kelayannya dia akan mengulanginya lagi. Walau antabaha mirroqdatil ghaflati lanasoba dunubahu baina aini qalbihi. Jika dia menyadari dosa yang dia lakukan, hendaknya dia letakkan di depan kedua matanya. Walabnusban walibaki kalai yajafunu sirruhu wastaula alaihil wajalu, dengan selalu menangisinya karena malu kepada Tuhannya. Fadaba hayat amir rabbi wa madha wal abdu yarji'u ila haulihi nafsiyan. Oleh karena itu, selama seseorang mengandalkan kekuatan dirinya, wa quwwatiha infati'an haulillahi wa quwwatan, dia akan terputus dari kekuatan Allah. Fatrah himmataka baina yadayil khaufi war raja'i. Oleh karena itu, letakkan cita-cita Anda di antara perasaan takut dan harapan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu sesuatu yang yakin. Pada bab yang ketujuh ini, Imam Ghazali mengaitkan bahwa pakaian dengan akhlak dan niat. Terdapat beberapa poin penting pada bab yang ketujuh. Yang pertama, berpakaian rapi dan bersih adalah bentuk syukur dan adab dalam beribadah. Yang kedua, hindari pakaian yang berlebihan, mewah, atau mengundang perhatian. Yang ketiga, pilih pakaian yang sesuai syariat. Yang pertama, menutup aurat, tidak transparan, dan tidak ketat. Yang keempat, kesederhanaan dalam berpakaian mencerminkan kebersihan hati dan kerendahan diri. Bagi murid, pakaian juga bisa menjadi latihan dalam menghindari kesombongan dan menunjukkan zuhud. Selanjutnya saya akan menerangkan pada bab yang ke-8. Babus Saminu, bab yang ke-8. Babul Qiyam, bab yang menerangkan tentang bangun tidur. Fa'idha kumta min firashika fa'aqim qalbaka an firashil yatolati wa ikid nafsaka an naumil jahalati wanhad bikullika ila man ahyaka waruddal yaka nafsaka wa kum bifikrika an harokatika wa sukunika was'ad biqalbika.
ilal malakutil a'la wa la taj'al qalbaka tabi'an li nafsika fanan nafsa tamilu ilal ardi wal qalba yamilu ila samai wasta'mil qaulallahi azza wa jalla ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalu as-solihah yarfa'uhu. Pada kumta min firashika, jika seseorang bangun dari tidurnya, fa'aqim qalbaka an firashil fatolati, hendaknya dia bangun pula hatinya dari kelalaian. Waikid nafsaka an naumil jahalati, dan jiwanya dari kebutuhan. Panhad bikullika ila man ahyaka, bangkit dengan totalitas diri menuju zat yang menghidupkan. Waruddal yakan nafsaka, yang kepadanya harus mengembalikan jiwanya. Wakum bifikrika an harokatika, bangun dengan pikiran dalam segala gerak dan diamnya. Wasukunika, dan diamnya. Was'ad biqalbika, naik bersama hatinya. Alal malakutil a'la wala taj'al, ke alam malakut yang tinggi. Qalbaka tabi'a li nafsika, tidak menjadikan hatinya mengikuti nafsunya. Fan nafsa tamilu ilal ardi, yang cenderung menoleh ke bawah. Wal qalba yamilu ila samai, sementara hatinya tegak menghadap ke atas. Wasta'mil qaulallahi azza wa jalla ilaihi Wastamil qaulullah azza wa jalla ilaihi, sementara hatinya tegak menghadap ke atas. Iswadu kalimut thayyibul wal amalu, firman Allah berfirman, as-solihah yarfa'uhu. Allah berfirman, qaulullahi, Allah berfirman, azza wa jalla ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu as-solihah yarfa'uhu. Kepadanya ucapan-ucapan baik dalam amal soleh itu naik. Pada bab yang ke-8, Imam Ghazali menjelaskan bahwa waktu bangun tidur, khususnya di sepertiga malam terakhir, adalah waktu yang sangat istimewa. Beliau juga menasihatkan bahwa bangun tidur harus diawali dengan menyebut nama Allah dan doa bangun tidur. Lalu kau gunakan waktu setelah bangun untuk qiyamul lail, istighfar dan zikir. Lalu pada waktu subuh dan pagi hari memiliki keberkahan luar biasa. Orang yang terbiasa bangun sebelum fajar akan merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Murid harus melawan rasa malas dan membiasakan diri bangun untuk menyambut rahmat Allah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab yang ke-9. Bab tasya, bab ke-9. Bab siwaki, bab yang menerangkan tentang siwak. Wasta'mil siwaka fanahu matuharatul lil fami mardatul lirrabbi wa tahhir dhahiraka wa batinaka andanasil isaati. Wakhlis a'malaka angkadari riya'i wal ujabi wajil qalbaka bisofi zikrihi wada angka malayang fa'ukam bal yadurruka. Wasta'mil siwaka, memakailah siwak. Fa innahu matuharatul lil fami mardatul lirabbi, karena siwak membersihkan mulut dan mendatangkan ridho kepada Tuhan. Wa tahhir dhahiraka wa batinaka andanasil isaati, mensucikan lahir batinnya dari najis dan keburukan. Fakhlis a'malaka an qadari riya'i wal ujabi,
dan seluruh perbuatannya bebas dari kotoran, riya serta ujub. Wajil qalbaka bisofi zikrihi, menerangi hatinya dengan mengingat Allah. Wada'angka mala yang fauka, dan meninggalkan segala bentuk amalan yang tidak mendatangkan manfaat, bal yadurruka, apalagi yang membahayakan. Pada bab yang ke-9 ini, yaitu tentang siwak. Siwak adalah salah satu sunnah yang ringan, tapi memiliki banyak manfaat. Contoh manfaat siwak adalah yang pertama, membersihkan mulut yang akan digunakan untuk membaca Al-Quran dan menyebut nama Allah. Siwak juga merupakan sunnah Nabi yang beliau lakukan hampir setiap kali berwudu dan sebelum sholat. Kebersihan lahir menjadi simbol dari kebersihan batin. Murid harus menjaga kerapian dan kebersihan sebagai bagian dari ibadah. Imam Ghazali ingin menekankan bahwa Islam memperhatikan hal-hal kecil karena kebaikan besar dibangun dari amalan kecil yang rutin dan tulus. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.